Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Pramana. Di sini saya akan membagikan tutorial cara membuat suatu game lebih tepatnya pada aplikasi atau software yang bernama Scratch. Oke, langsung saja kita menuju tutorialnya. Maaf sebelumnya, suaranya agak bising karena saya ngerekordnya posisinya pada malam hari dan sini sangat ramai orang lalu lalang. Oke, langsung saja kita masuk. Pertama itu ke aplikasi Scratch. Setelah itu jangan lupa menghapus objek kucing bisa dibilang ya. Lalu kedua, kita menuju ke background yang ada gambar bawah itu. Kita pilih background blue sky, bebas mau pilih background apa, yang penting ada awan-awannya. Yang kedua, kita menambahkan suatu objek lagi, objek bebas, mau itu kucing, mau itu burung, pokoknya yang bisa terbang. Oke, selanjutnya kita mengubah size pada objek pertama di sini, yang awalannya size-nya 100 menjadi size 50, karena kita butuh objeknya yang kecil, tidak perlu terlalu besar bisa dibilang. Lanjut, setelah itu kita memasukkan suatu kode atau coding kepada objek kucing terbang tersebut agar kucingnya bisa bergerak, terbang sana terbang sini. Yang pertama itu kita tambahkan coding when clicked pada events yang berfungsi untuk memulai program pada objek kucing tersebut ya. Oke, dan yang kedua kita menambahkan yaitu forever pada kontrol, dan fungsi dari forever di sini yaitu pengulangan yang selalu mengikuti sumbu X mouse, bisa dibilang itu. Lalu yang ketiga yaitu kita nambahkan coding pada ini next costume, tempatnya pada looks. Ini berfungsi untuk menukar animasi atau bisa dibilang menukar tampilan dari kucing tersebut. Oke, lanjut. Di sini kita menambahkan wait second. Ini bertujuan untuk mengurangi kecepatan gerakan dari objek kucing ini. Nah, bisa dilihat nih yang udah mulai melambat. Sebenarnya kalau belum dipasang nih, ini bakal cepet nih gerakan objek ini. Makanya saya masang wait second biar objeknya itu bisa agak lama gitu. Lanjut, yang ketiga, lanjut lagi, kita mau menambahkan suatu objek yaitu objek awan. Lalu kita pilih objek awan, yaitu pencet tanda choose spread, lalu scroll agak ke bawah dan kita akan menemukan yang namanya clouds. Yang ini clouds ya, bukan yang cloud yang ada es ya. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam objek tersebut. Setelah itu kita harus menambahkan sumbu. Bagaimana sumbu X ini bisa sampai ke ujung itu? Contohnya di sini saya menambahkan 301 dan sumbu Y ini saya tambahkan sekitar 184 bertujuan agar sampai di mana sih ujung dari gambar gambar awan tersebut. Dan di sini agar awannya bisa bergerak, saya menambahkan suatu coding. Yang pertama pastinya yaitu when clicked tuh berfungsi untuk memulai program pada objek. Dan yang kedua, saya menaruh kode yang bernama forever. Untuk itu berfungsi untuk pengulangan mengikuti sumbu X mouse. Lalu yang ketiga, saya menambahkan
go to X yang ada pada motion berfungsi mengarahkan atau menggerakkan di sisi X pada gambar objek. Oke. Dan di sini saya menambahkan pick random yang berfungsi untuk mengetahui titik terjauh dari sisi left and right agar mendapatkan angka dari objek ini, objek kucing tersebut. Oke, selanjutnya kita menambahkan yaitu suatu kode yang bernama glide pada motion, berfungsi untuk mengacak pergerakan dari objek awan tersebut. Nah, ini bertujuan untuk mengacak awan tersebut agar awannya itu tidak jalan sama rata. Itu tujuan untuk ada yang di atas awannya jalan, ada di bawah. Ini adalah fungsi dari glide tersebut. Selanjutnya kita menambahkan position ini pada motion, berfungsi untuk mengikuti angka sesuai pick random tersebut. Nah, selanjutnya kita menambahkan next custom pada objek awan agar awannya itu berubah-ubah objek atau animasi objek lah bisa dibilang. Selanjutnya kita bikin tembok atau pipa pada opsi pen, karena kita di sini bikin game Flappy Bird. Flappy Bird itu kan ada pipa-pipa hijau tuh. Nah, di sini kita bikin pipa-pipa tersebut pada opsi pen. Lalu kita gambarkan pipa pada opsi pen ini. Bebas mau gambar berwarna apa, yang penting membentuk suatu pipa lah bisa dibilang. Oke, di sini sini kita nambahkan outline-nya sekitar 5. Kita menambahkan outline-nya 5. Lalu kita tarikkan objek ini. Nah, kita pasin objek pipa ini, jangan sampai terkena objek kucing, biar kita tahu berapa batasannya. Baru kita copy, lalu kita paste, baru kita pencet flip vertikal agar kita bikin pipanya di atas lagi. Jangan sampai terkena objek kucing. Oke, setelah itu kita group, baru kita taruh tengah. Lepas itu kita langsung menuju kode. Nah, kode yang saya gunakan pada pipa tersebut yaitu kode salinan dari awan. Kalian tinggal tarik aja kode awan ini ke arah pipa tersebut, otomatis akan tersalin semua kode yang ada pada awan. Oke, di sini saya mengganti date-nya. Nah, di sini diganti ya menjadi 10 go to X-nya, dan pick randomnya juga diubah sesuai batasan 2 sumbu tersebut. Ini kita pasin objeknya. Oke, seperti inilah tampilannya pada saat digerakkan. Oke. Selanjutnya kita menambahkan kode lagi, kode tambahan pada objek kucing, yaitu kode ini dia, kode when key preset pada event, berfungsi itu mengontrol kontrol pada keyboard lah. Nah, di sini kita ubah ke up arrow, kita ubah ininya menjadi up arrow.
Lalu kita pergi ke motion, kita pilih change X by boleh, Y boleh. Di sini saya ganti ke change Y by. Nah, setelah kita menaruh, baru kita duplikat atau kita salin codingan ini, lalu kita taruh di bawahnya. Di sini kita mengganti up arrow menjadi down arrow, agar tujuannya tombol-tombol pada keyboard ini bisa bergerak atas bawah atas bawah. Nah, di sini saya memulai gamenya seperti inilah contoh dari keyboard tersebut. Oke, selanjutnya kita pasang play sound. Pada sound berfungsi untuk saat menabrak pipa akan ada sound effect yang keluar pada objek tersebut. Setelah itu kita tambahkan stop pada kontrol, berfungsi apabila objek kucing tersebut menabrak pipa, game akan otomatis berhenti atau game over lah bisa dibilang. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat objek gambar gambar tulisan game over ya. Biar pada saat objek mati akan ada tulisan yang keluar game over. Ya, di sini kita buat dulu tulisan game over ini. Bebas mau pakai font apa, yang penting tulisannya tetap game over. Oke. Di sini pada background yang kita buat ada tulisan game over itu, saya menaruh coding atau kode pada background game over ini. Yang pertama itu when clicked, agar program ini bisa berjalan nantinya. Setelah itu kita tambah switch backdrop to blue sky ini ya. Blue sky ini maksudnya itu background pertama. Blue sky itu kan background pertama yang belum ada tulisan game overnya. Jangan sampai salah ya tiba di sini. Lalu kita ke objek kucing lagi, kita menambahkan kode lagi satu lagi, yaitu switch backdrop to. Yang tadi pertama kan blue sky kan, yang ini kita ganti menjadi blue sky 2 agar pada saat objek ini mati kita akan keluar yang namanya itu tulisan game over. Seperti inilah contohnya. Nah, kan muncul tulisan game over. Nah, itulah fungsi dari kode tersebut. Oke, sekian penjelasan saya atau tutorial cara membuat game Flappy Bird pada Scratch. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.